Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramazek Epriansa, Ketua dari Kelompok 2, materi pelajaran pengajaran menyimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi dari pengajaran menyimak yang disusun oleh dosen pengampu Bapak Randi MPD, ketua kelompok saya sendiri, anggota Anasari, Janita Aisyah Purnama, dan Sofi Enesela. Bab 1. Pendahuluan. Betapa penting peran menyimak dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya tidak perlu diragukan lagi, dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu dihadapkan pada berbagai kesibukan menyimak, apalagi dalam kehidupan sehari-hari seperti saat ini. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat dituntut untuk mampu menyimak berbagai informasi dengan cepat dan tepat, baik melalui berbagai media seperti radio, televisi, telepon, dan internet, maupun melalui tatap muka secara langsung. Berbagai lembaga, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, sering mendatangkan para pakar yang sesuai dengan bidang informasi yang dibutuhkannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui kegiatan rapat, ceramah, seminar, diskusi, debat, simposium, dan sebagainya. Dalam kegiatan semacam itu, peserta dituntut untuk memiliki keterampilan menyimak yang memadai. Dalam proses interaksi komunikasi diperlukan keterampilan berbahasa yang aktif, kreatif, produktif, reseptif, apresiatif, yang mana salah satu unsurnya adalah keterampilan menyimak, yang bertujuan untuk menangkap dan memahami pesan ide serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Dalam kehidupan saat ini, kita dituntut untuk berperan aktif untuk menyimak tentang apa yang kita terima atau dengar dari narasumber atau orang lain yang sedang berbicara. 1.2 Tujuan. Adapun tujuan dari pengajaran menyimak yaitu mengetahui tentang apa itu menyimak, mengetahui pentingnya dari kegunaan menyimak, mempersiapkan pengajar terhadap pembelajaran menyimak. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, teman saya Ana Sari akan melanjutkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sari, NIM 2011290033 dari kelas 1A kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Bab 2. Pembahasan. A. Pengajaran menyimak. Menyimak merupakan suatu aktivitas kebahasaan yang sering dianggap sulit karena mengharuskan penyimak memahami serangkaian bunyi suara yang mengalir secara sepihak. Misalnya, seseorang secara tiba-tiba disuruh mendengarkan kaset rekaman yang tidak diketahui sebelumnya dan tidak mengetahui latar belakang pengetahuan apapun tentang topik rekaman tersebut. Maka mahasiswa akan merasa bingung di dalam kegiatan menyimak di kehidupan sehari-hari. Penyimak sudah memiliki kesadaran dan pengetahuan terkait dengan topik rekaman yang akan didengarkan. Misalnya, saat akan mendengarkan ceramah atau suatu akan mendengarkan penegasan jadwal keberangkatan kereta api. Selain itu, mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan awal tentang isi informasi yang dicari itu. Pengetahuan awal di sini adalah kondisi di mana mahasiswa telah mempunyai pengetahuan seperti struktur, buku teks, atau kosakata mengenai wacana, ceramah, siaran pemberitahuan, dan sebagainya. Dengan kata lain, pengetahuan awal yang dimiliki siswa akan topik rekaman akan memudahkan pelaksanaan proses pengajaran menyimak. Oleh sebab itu, mahasiswa dituntut untuk mengetahui pentingnya menyimak dan kegunaan menyimak, baik di kehidupan sehari-hari ataupun pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Tujuan. Oleh sebab itu, kita perlu mengasosiasikan materi simakan yang sudah dikumpulkan, baik terbatas ataupun tidak. Dari hasil kegiatan materi, ada pun beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari pengajaran menyimak, antara lain. 1. Kita dapat lebih memahami apa yang sedang kita simak. 2. Kita dapat memahami materi tentang pengajaran menyimak yang sedang kita pelajari. 3. Kita
dapat memahami dari apa yang kita amati atau simak. Manfaat dari pentingnya pembelajaran menyimak juga dapat meningkatkan penghayatan hidup, memperluas wawasan, serta membina sifat kepekaan dan kepedulian terhadap pendapat seseorang. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berbagai unsur yang narasumber. Menyimak adalah memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan. Pembicara untuk dapat memusatkan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara dengan baik. Penyimak harus dapat menghindari gangguan. Menyimak baik yang berasal dari diri sendiri maupun yang berasal dari luar. Penyimak harus betul-betul memusatkan perhatian kepada materi yang disimak. Itulah materi dari pengajaran menyimak berdasarkan apa yang kami cari dan kami simak bersama. Untuk akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Ensela. Saya dari kelompok 2 akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu pada pengertian menyimak. Untuk pembahasan pada pertama kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang tujuan keterampilan menyimak. Menyimak atau mendengarkan merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Menyimak dalam kegiatan komunikasi sehari-hari memiliki peranan yang sangat penting. Karena dengan menyimak, kita dapat memperoleh informasi-informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang kehidupan. Namun, sebelum itu, kami di sini hanya akan memberitahu tentang apa itu tujuan dari keterampilan menyimak. Jadi, tujuan utama dari keterampilan menyimak adalah menangkap, memahami pesan, ide, ataupun gagasan yang kita dengar dari narasumber yang sedang berbicara. Untuk itu, kita dilatih untuk bisa memahami apa yang narasumber katakan kepada kita. Begitu pula dalam konteks pesan pembicara ataupun kehendak pembicara. Menyimak memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Dengan menyimak, maka kita dapat menambah pengetahuan yang masih belum kita pahami. Oleh sebab itu, untuk memiliki tingkat kemampuan menyimak yang mumpuni, kita perlu mengetahui apa saja tujuan menyimak sesuai kehendak pembicara. Adapun tujuan tersebut antara lain. Tujuan menyimak sesuai kehendak pembicara yaitu pertama, menyimak untuk memahami apa yang kurang dipahami. Kedua, menyimak untuk mengevaluasi. Ketiga, menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Keempat, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Kelima, menyimak untuk memecahkan masalah. Keenam, menyimak untuk meyakinkan. Jadi, kita sebagai pembicara hendaklah menyimak apa yang orang lain katakan agar sesuai dengan kehendak pembicara. Selain itu, terdapat tujuan menyimak sesuai pesan pembicara. Adapun tujuan menyimak sesuai dengan pesan pembicara yaitu pertama, menyimak untuk menyampaikan sesuatu. Kedua, menyimak untuk mendengarkan pesan dari pembicara. Ketiga, menyimak untuk menerima pendapat atau pesan dari pembicara. Jadi, tujuan menyimak secara umum sebagai berikut. Pertama, menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Kedua, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak. Buruk-buruk, indah, jelek, tepat ngawur, logis tidak logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janita Isa Purnama, NIM 2011290017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sophie Ensela, yaitu tujuan keterampilan menyimak. Jadi, tujuan menyimak secara umum sebagai berikut. 1. Menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. 2.
menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa saja yang disimak, baik itu baik buruk, indah jelas, tepat ngaur, logis tidak logis, dan lainnya. 3. Menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu, misalnya pembaca berita, puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. 4. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. 5. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi yang tepat, mana bunyi yang memberdaskan arti atau distinktif, mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat pada seseorang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli atau native speaker. 6. Menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari sang pembicara, dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. 7. Menyimak untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berbagai unsur narasumber. Menyimak adalah memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara. Untuk dapat memusatkan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara dengan baik, penyimak harus dapat menghindari gangguan penyimak, baik yang berasal dari diri sendiri maupun berasal dari luar. Penyimak harus betul-betul memusatkan perhatian kepada materi yang disimak. Itulah dari tujuan-tujuan menyimak berdasarkan apa yang kami cari dan kami simak bersama. Untuk akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman atau dosen yang ingin memberi saran, kami persilakan. Adapun jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami persilakan. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.